Dari sama menit. Ah. Mamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya berterima kasih jazakumullahu khairan katsiron yang telah hadir menyempatkan waktunya dari undangan kami. Terima kasih ya Ibu Bapak sekalian. Dan tak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luangnya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk bertolabul ilmi. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu sekalian. Dan pada malam hari ini yang tadinya harus dari Rabu malam ini yang harusnya oleh Ustadz Samannya hari ini belum bisa hadir ya Ibu Bapak sekalian dikarenakan beliau saat ini lagi sakit ya. Nanti disambung oleh yang badalnya oleh Ustadz Asep ya, Ustadz Asep Maulana. Dan kita akan sapa ya, beliau pun juga sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu dan akan disampaikan oleh Ustadz Asep Maulana. Badal ini bisa disampaikan oleh Ustadz Asep ya. Assalamualaikum Ustadz Asep, bagaimana kabar malam ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Tian? Alhamdulillah. Binikmati. Terima kasih ya, jazakumullah khairan katsiran Ustadz yang sudah siap untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Dan bagaimana Ibu Bapak sekalian? Sekarang dibersamai oleh Ustadz Asep Maulana. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Iya. Aman Ustaz. Saja, apa Niatnya belajar, siapa Iya, saja insya Allah ya. ustadznya. Insya Allah bersama Ustadz Asep pasti banyak ilmu-ilmu yang kita bisa ambil ya Ibu Bapak sekalian. Baik, kita akan mulai saja ya. Sebelum memulai, minta kerjasamanya ya Ibu Bapak sekalian. Semisal nanti Ustadz menjelaskan, mohon di-mute-kan terlebih dahulu supaya suaranya terdengar jelas ya. Baik, kita akan mulai saja ya. Kita akan persilakan kepada Ustadz Asep Maulana. Tafadhol masykur Ustadz. Ya, syukran Kang Tian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda sekalian? Siang hari ini, malam hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, bunda ya. Mohon maaf sebelumnya bunda. Seperti halnya tadi yang Kang Tian sampaikan, dikarenakan sekarang guru kita Al Ustadz Salman ya, qadarullah ya, lagi sakit. Nah, kemudian beliau sekarang sibuk di pesantren gitu ya, mengurus santri. Kemudian dikarenakan kecapean mungkin sehingga beliau sakit. Maka dari itu, insya Allah yang akan menemani ayah bunda belajar pada malam hari ini, insya Allah dengan saya. Mungkin ayah bunda udah pernah melihat wajah saya belum? Belum. Sudah ya? Ada yang belum, ada yang sudah.
Kemudian kita doakan juga buat guru kita Ustadz Salman. Semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudian kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali, kemudian bisa menemani ayah bunda lagi belajar di malam Rabu ini ya. Kita bacakan surah Al-Fatihah, dikhususkan berkahnya untuk guru kita Ustadz Salman. Bil barakah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya. Bunda sekalian, ayah bunda, maka dari itu saya di sini sebagai pengganti saja gitu ya, atau badal ya, bisa dikatakan badal dari guru kita yaitu Ustadz Salman. Mungkin secara ilmiah sangat jauh ya keilmuan beliau dengan saya gitu ya. Jauh, beliau itu sangat pakar ya, sangat paham di bidang ilmu tajwid. Mudah-mudahan meskipun secara keilmuan saya dengan beliau sangat jauh, semoga dengan ditemaninya ayah bunda sekalian pada malam hari ini dengan saya, semoga tidak mengurangi keutamaan dan keistimewaannya begitu ya. Baik, udah siap ayah bunda, kita mulai siap? Siap. Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri al-babil hija salla alaihi Allahumma damal hija yahudu min bahril ma'anil jaja wa alihi wa sahbihi dhabil huda man syubihu bi anjumin fil ihtida amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan warattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, Ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan, kemampuan, dan kemauan sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah sangat Allah muliakan ini, yaitu kajian tahsin membedah tajwid ayah bunda ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu berthalabul ilmi. Salah satunya kita mempelajari ilmu Al-Quran. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah, menjadi amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita dijadikan daripada bagian umat yang mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti semuanya yang hadir di sini mengharapkan surga. Betul tidak bunda? Betul.
Mau tidak masuk ke surga? Mau tidak? Iyalah. Pasti mau sekali ya. Nah, Betul. kenapa? Karena kita tahu akan keindahan surga ya. Kita tahu akan kenikmatan surga. Nah, pertanyaannya apakah surga berharap kepada kita tidak gitu ya? Kira-kira ayah bunda surga berharap kepada kita tidak? Iya. Insya Allah. Insya Allah. Tergantung kitanya ya. Tergantung kita. Berarti tidak. Surga yang di dalamnya terdapat kebaikan, terdapat kenikmatan, terdapat keistimewaan, yaitu menanti-nanti kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Mungkin ini hadis sering disampaikan oleh asatid juga, yang lainnya juga ya. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga, Berapa? surga itu sangat merindukan, sangat mengharapkan, sangat menanti-nanti 4 golongan. Nah, ini pertanyaannya, ada tidak dari yang 4 ini salah satunya kita kerjakan gitu ya. Kalau ada, mudah-mudahan harapannya kita menjadi salah satu daripada hamba atau orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayah bunda, alil Quran ya. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala itu talil Quran. Orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ayah bunda sering baca Al-Qur'an sering ya. Nah, berarti insya Allah ya, ayah bunda kita semua salah satu orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Pertanyaannya, Ustadz, gimana kalau bacaan saya gitu ya? Kalau bacaan saya tidak sesuai dengan kaidah tajwid gitu. Sebetulnya saya mempelajari tajwid cuma tidak paham-paham begitu ya. Tidak bisa-bisa. Kalau misalnya kita ada upaya, ada usaha untuk mengetahui ilmu tajwid, kemudian kita misalnya selalu tidak paham meskipun sudah belajar ya, maka itu tidak apa-apa. Artinya ketika kita membaca Al-Qur'an meskipun tidak sesuai dengan kaidah tajwid, itu hukumnya tidak berdosa, bahkan mendapat pahala. Karena kita sudah ada upaya, sudah ada usaha untuk memahami ilmu tajwid. Tapi sebaliknya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, wal Quranu yal'anu, naudzubillah, akan tetapi Al-Quran malah melaknatnya. Diberikan kepada siapa laknat Al-Quran itu? Laknat Allah itu yang membaca Al-Quran. Nah, diberikan untuk orang yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan kaidah tajwidnya. Kata siapa? Kata Rasulullah juga. Malam yujawwidil Qur'ana athimun. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan ilmu tajwid, maka athimun. Hukumnya berdosa. Ya. Berdosa dan sia-sia begitu ya. Ulang bunda, malam yujawwidil Qur'ana asimun. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan kaidah tajwid atau ilmu tajwid, hukumnya berdosa. Terkecuali tadi, meskipun ketika kita sudah berupaya, berusaha, ingin tahu ilmu tajwid, tapi kita tidak diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa, nah itu tidak apa-apa. Ini mah orang yang sudah menyadari bahwa dia itu tidak paham tajwid gitu ya. Tapi tidak mau belajar juga begitu ya. Nah, baru itu termasuk hadis tersebut. Insya Allah ayah bunda di sini aman karena sudah ada upaya untuk
belajar. Maka dari itu ilmu tajwid itu ilmu yang sangat penting untuk kita ya. Baru satu benda. Yang kedua, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala itu hafizil lisan ya. Orang yang mampu menjaga lisan. Punya lidah tidak berani untuk berbohong. Punya lidah tidak berani untuk berbuat dusta. Tidak berani untuk mengatakan Kasar. kata-kata kasar. Tidak berani mengeluarkan kata yang perkataan tersebut dapat melukai hati orang lain gitu ya. Maka itu orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mut'imul ji'an atau mut'imil ji'an ya, orang yang punya sosialisasi tinggi, jiwa sosial yang tinggi, senang untuk berbagi gitu ya. Secara arti mut'imil ji'an itu orang yang memberikan makanan terhadap orang yang lapar. Intinya orang yang punya jiwa sosial tinggi gitu ya. Nah, terakhir as-shaimin fi Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, untuk kita ya, karena bulan Ramadan masih jauh. Karena bulan Ramadan masih jauh Bunda ya. Berapa bulan lagi? Masih lama. Masih lama ya. Kira-kira 8 bulan lagi insya Allah atau 9 bulan lagi. Kemudian insya Allah hafizil lisan kita usahakan Bunda ya. Kita usahakan. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk berbicara bagus, maka mendingan apa? Mending diam ya. Kemudian mut'imil ji'an. Nah, ini apa? Kita insya Allah semuanya punya jiwa sosial yang tinggi, senang berbagi kepada orang lain ya. Kemudian talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Begitu ayah bunda, semoga ada manfaatnya dan juga motivasi untuk kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah dengan berkah kita cinta terhadap Al-Quran. Kenapa kalau kita cinta Kenapa Al-Quran itu mulia maksudnya? Kenapa Al-Quran itu mulia? Karena Al-Quran ada hubungannya dengan zat yang maha mulia gitu ya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterangan mengatakan al-muta'allaku bi'tibari syarfil muta'allakihi. Al-muta'allaku bi'tibari syarfi muta'allakihi. Al-muta'alliku apa? Al-muta'alliku bi'tibari syarfi muta'allakihi. Kemuliaan seseorang itu tergantung orang yang yang dikaitkannya gitu ya, yang dihubungkannya. Misalnya ini ada ya. Misalnya ini semisal contoh ada apa bunda? Ada kulit ya, kulit sapi misalnya. Misalnya ada kulit sapi. Kira-kira menurut ayah bunda kulit sapi seberapa nilai harganya? Misalnya terlantar di jalanan. Kira-kira gimana bunda? Bunda amankan apa tidak? Amankan. Bunda amankan. Tapi diamankannya juga mungkin Dia tidak YouTube. di tempat yang mulia ya. Ya. Halo. Misalnya begini maksudnya. Kita mempunyai Quran. Nah, kemudian Quran itu sudah tidak ada bungkusnya. Nah, kebetulan kalau zaman dulu itu suka dibungkus dengan kulit ya. Suka dibungkus dengan kulit. Kira-kira kalau kulit sapi sebelum ditempelkan kepada Al-Quran berani tidak menyentuhnya bunda? Sebelum ditempelkan ke Al-Quran berani tidak menyentuhnya ayah bunda? Tidak. Sebelum ditempelkan. Nah ini kulit sapi sebelum ditempelkan ke Al-Quran berani tidak untuk menyentuhnya? Berani. Nah, ketika kulit sapi tersebut ditempelkan ke Al-Quran untuk melindungi Al-Quran, kira-kira ayah bunda berani tidak untuk menyentuhnya? Berani nek sudah Berani kalau sudah wudhu mah Ustadz. Oh, betul. Berani kalau sudah wudhu. Misalnya kalau belum wudhu. Ya nggak berani. Ya nggak berani ya. Kenapa? Karena
Mulia. Mulia. Oh, kulit sapi bisa mulia karena terbawa mulia oleh Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran mulia? Karena ada hubungan dengan zat yang maha Alam Allah Mulia. alam Allah Subhanahu wa wa ta'ala. Ya. ta'ala. Semoga Bunda semuanya sehat selalu, berkah selalu, dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Ayah Bunda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kemudian Sehat, dipanjangkan semangat. usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Semuanya alamin. senantiasa ada dalam lindungan bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda sekalian, mari kita awali kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa Bunda, saya satu kali, Ayah Bunda satu kali. Allahumma Allahumma akhrijni akhrijni juhli juhli ila nuri ila nuri fahmi fahmi wa akrimni wa akrimni binuri binuri fahmika fahmika birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Bunda, rabbal saya izin alamin. menyampaikan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Dan mungkin bahasan saya berbeda dengan guru kita Ustadz Salman. Mohon maaf Bunda ya. Semoga tidak mengurangi keutamaan atau pahala kita belajar pada malam hari ini. Seperti biasa mungkin sebelum ke materi, kita murojaah dari ayat 1 dulu, Ayah Bunda ya. Nah, sambil saya bedah tajuknya. Gimana ditalkinkan dulu ya? Ditalkinkan atau apa gimana? Dibaca bersama-sama. Oh ya, saya satu kali, Ayah Bunda satu kali berarti ya. Sambil saya bedah tajuknya. Iya. Nah, biasakan Bunda, Ayah Bunda di Sobat Ngaji diseragamkan memakai irama apa Bunda? Yang masuk ke atas. Irama ros, ya. Nadanya itu kalau rendah ujungnya tinggi. Ya, kalau di sininya rendah, nah, ke sananya ke apa? Di akhirnya tinggi. Kalau di awalnya rendah, di ujungnya kalau di awalnya tinggi, di ujungnya rendah. Nah, contoh sedikit ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, naik ya. Ghashiyah tinggi. Nah, kemudian wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, seperti itu ya. Jadi kita melantunkan bacaan Al-Qur'an itu ada iramanya begitu ya. Itu juga diperintah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu, yaitu salah satunya dengan memakai irama yang diterapkan pada lagu-lagu yang suka dibacakan pada Al-Quran begitu ya. Diterapkan pada Al-Quran apa? Baik, saya satu kali, Ayah Bunda satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di sini Ayah Bunda pada huruf sin. Nah, ini salah satu karakternya itu mengalir, suaranya mengalir ya, mempunyai sifat rakhawah. Rakhawah itu artinya mengalirnya suara gitu. Bismillah. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, tidak seperti itu. Maka ini suaranya dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi ya, tinggi.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, sedikit Bunda. Nah, pada huruf ro ya. Pada huruf ro ini terdapat sifat inhirof Bunda, ya. Apa namanya Bunda? Inhiraf. Inhirof. Kira-kira pernah mendengar dengan kata inhirof? Pernah. Nah, kira-kira apa artinya Bunda? Bergetar. Inhirof itu Pergantian. Miring. ya, Inhirop menyimpang. artinya miring. Inhirof artinya Miring. menyimpang, ya. Boleh miring juga. Menyimpang ya. Menyimpang. Menyimpang. Makrojnya menyimpang. Makhrajnya menyimpang, betul Bunda. Nah, begini Bunda, makhraj ro itu ya dari ujung lidah ditempelkan ke langit-langit. Nah, ujung lidah kita tempelkan ke langit-langit. Diumpamakan ini saya tangan saya ini apa? Lidah ya. Nah, ketika ayah bunda menempelkan ke langit-langit, nah sudah menempel ditarik ke belakang. Nah, otomatis ini sudah keluar dari makhraj huruf ro-nya. Nah, begitu ya. Itu yang dimaksud sifat apa? Inhirof. Sehingga suaranya tidak begini. Nah, ya, tidak seperti itu. Tidak lengkap ya. Nah, karena apa? Karena udah tarik ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bunyinya akan seperti itu ya. Jadi takdir atau getarannya apa? Getarannya tidak banyak begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan ayah bunda dicoba. Oh iya. Cuma nah, begitu ya. Dan juga ayah bunda, pada huruf ro ini mempunyai sifat tawassut ya. Artinya suaranya sedikit mengalir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tidak seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekali lagi ya bunda, sekali lagi. Nah, sama juga pada huruf H ini, ayah bunda mempunyai sifat yang sama dengan sin. Salah satunya sifat apa? Sifat rokhawah juga. Nah, maka bunyinya suaranya mengalir sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu bunda ya. Kemudian suaranya berbisik gitu. Seperti hanya bunda misalnya apa ya? Kalau makan itu apa? Kalau makan pedas. Itu sebetulnya huruf apa bunda? Huruf H ya. Gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ya, sekali lagi. Nah, di sini Bu ayah bunda. Nah, ukurannya 2 harokat atau 1 ayunan ya. Nah, 1 ayunan itu 2 harokat jumlahnya. Nah, itu untuk mengukur 2 harokat itu yang aman itu dengan ayunan bunda. Nah, ini diibaratkan ketukan. Ini harokat. 2 harokat berarti jumlahnya berapa ketukan ayah bunda? 2 ketukan. Nah, ini 1 ketukan, ini ketukan pertama, ini ketukan kedua. Nah, ketika diayun, ini jumlahnya 2 harokat. Ini udah pas ya. Bismillahi gitu ya. Sudah bismillah. Nah, itu sulit untuk mengukur 2 harokatnya karena seperti itu. Maka diusahakan ketika ayah bunda menemukan ukuran 2 harokat, itu diusahakan apa?
biasakan untuk diayunkan gitu ya. Supaya pas gitu ya. Kadar 2 harakatnya. Sekali lagi ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mumtaz. Syukran. Hal ataka hadithul ghashiyah. Naik. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Turun Bunda. Ya, sekarang rendah lagi Bunda ya. Rendah berarti ujungnya naik ya. Amilatun nasibah. Silakan. Naik lagi. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Silakan. Lagi. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum. Naik lagi Bunda. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, di sini Bunda dengungannya ditipiskan atau ditebalkan ayah Bunda? Tebal. Ditebalkan ya. Kenapa ditebalkan? Karena menghadapi huruf yang Nah, cara menebalkan mungkin udah disampaikan oleh guru kita Ustaz Salman ya. Sedikit saya bukan menambah, memperkuat pemahaman begitu ya. Nah, di sini ketika ayah bunda mendengungkan ya, menyamarkan nun sukun sambil angkat pangkal lidahnya. Kenapa harus diangkat pangkal lidahnya? Untuk siap-siap ya, untuk siap-siap masuk kepada huruf dodnya gitu ya. Nah, sehingga bunyinya akan tebal, Bunda. Mil, nah, mil, nah, ming. Nah, kalau ming itu tipis. Ini mah mil, tori seperti itu ya. Ulangi Bunda. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Nah, gitu ya. Dari sini ditahan 2 harakat guna. Tidak tergesa-gesa. Lanjut. La yuskin wa la yughni min ju'. Ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini sedikit mengalir suaranya Bunda ya. Gitu ya. Nah, kenapa harus seperti itu ya Bunda? Alasannya kira-kira apa? Karena mempunyai sifat apa ya Bunda? Ya, gitu. Sifatnya tawasud ya. Tawasud itu antara syiddah dan rakhawah. Nah,
artinya sedikit mengalir, tidak tertahan. Minju. Nah, kalau dibaca seperti itu tidak ada sifat tawasudnya. Sehingga ya bacanya tidak sempurna, hurufnya keluarnya tidak sempurna. Tidak sesuai dengan sifatnya begitu. Sekarang kita lanjut lagi ya Bunda. Wujuhu yauma. Nah, tinggi apa rendah Bunda? Tinggi apa rendah? Tinggi. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wujuh yawmaidin Gambil guna, kemudian guna musyaddadah ya. Atau idgham bil guna juga. Idgham bil guna ini samakan dengannya ya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lanjut lagi. Lisa'riha radiyah. Bisa Nah, gitu ya. Ustadz, itu waqaf apa namanya ya? Kok apa? Ta ini menjadi ha. Nah, guru saya menyampaikan ini namanya waqaf badal, ya. Waqaf juga ada badal ya, Bunda ya. Jadi badal itu bukan hanya mad, waqaf juga ada. Badal. Nah, namanya waqaf ya, waqaf badal. Waqaf itu adalah pengganti. Nah, di sini menggantikan huruf ta ke huruf apa Bunda kira-kira? Nah, ya. Namanya waqaf apa Bunda? Waqaf badal. Ya. Lanjut lagi. Fi tinggi ya, tinggi. Fi jannatin 'aliyah. Bunda sekali apa? Ayah Bunda, wawanya tinggi, ujungnya rendah begitu ya. Ketika ayah Bunda, misalnya awalnya rendah, nah rendah. Ujungnya tinggi. Nah, ketika ujung awalnya tinggi, ujungnya rendah begitu ya. Dibalik-balik begitu ya. Fi jannatin 'aliyah. Ya. Ya, lanjut lagi. La tasma'u fiha laghiyah. Ya. Ya. Nah, sekarang naik Bunda, naik ujungnya turun lagi. Fiha afwan fiha 'ainun jariyah. Ya. Fi afwan fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa nama afwan wa namariqu masfufah. Wa zarabi afwan
وزرابي مبثوثة Nah, di sini Bunda ya, suaranya mengalir, kemudian diangkat ya, dinaberkan karena terdapat tasydid. Wiyu. Lagi. Wazarabiyu mabthutha. Ya. Satu lagi ya Bunda. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, sekarang kita bedah Bunda ayat 18 ya, ayat 18. Insya Allah Bunda-bunda udah paham. Kemudian nanti insya Allah bantu jawab juga Bunda ya. Nah, bantu jawab juga. Wa ilas. Nah, di sini ayah Bunda kita mendapati atau menemukan ya. Alis. Nah, ini Bunda, ini dulu. Alif lam apa di sini ayah Bunda? Syamsiyah. Bertemu Gitu ya. dengan huruf syamsiah. Ya. Kenapa dinamakan alif lam syamsiyah? Karena ada lepas Tidak bertemu huruf syamsiah. Ya, karena alif karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiah. Yaitu huruf Nah, kira-kira apa hubungannya? Afan. Syamsiyah apa Bunda artinya Bunda? Matahari. Matahari. Nah, kira-kira apa nih hubungannya alif lam dengan matahari? Tahu tidak? Matahari sama jelas. Nggak kelihatan Seperti kalau ada teriknya sinar matahari. Oh, betul ya. Karena bintang Afan. Lam ini diumpamakan kepada apa Bunda? Bintang. Bintang. Nah, sekali lagi. Lam ini Afan. Lam diumpamakan kepada Bintang. bintang, betul. Sedangkan sin huruf syamsiah ini artinya Matahari. Insya Allah udah pinter-pinter ya. Matahari. Nah, ketika matahari dan bintang bertemu, kira-kira yang yang paling jelas kayaknya matahari apa bintang? Matahari. Kayaknya Bintang nggak matahari kelihatan. gitu. Bintangnya tidak kelihatan. Ya, berarti lamnya tidak kelihatan, bukan tidak kelihatan. Ya, bukan, betul. Ada tapi tidak kelihatan, betul ya, tidak terlihat. Nah, sehingga ini tidak dibaca. Cara bacanya langsung dimasukkan ke huruf apanya? Sin. Huruf sinnya, yang mana sin ini salah satu huruf daripada huruf syamsiah. Nah, kira-kira ayah Bunda tahu huruf-huruf matahari tahu? Tahu. Nah, terkumpul pada kata apa? Ya. Nah, masih ingat? Terkumpul. Terkumpul pada kata apa? Masih ingat tidak? Nah, tiba tumma. Lima. Nah, itu ya. Tiba tumma. Hurufnya syamsiah. Matil Ruhman Tafuz. Sebentar Bunda ya, sebentar ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Mantap. Wujuhu yawma idin Kita lagi Bunda khashi'ah. ya.
huruf-huruf syamsiah itu terkumpul pada kata tibasumma. Ya, boleh dibantu Bunda. Kemudian apa lagi Bunda? Tiba Summa. sumasil. Kemudian Rahman tafuz. ya Ruhman ya. Rahman tafuz. Ruhman ya, Ruhman. Tibetum Tafuz. Tibetum masil Ruhman. Supaya lebih aman saya catatnya di sini Bunda ya. Rahman tafur. Nah, di sini catatnya. Nah, di sini supaya lebih rapi ya. Tibetum masil. Tumafil. Kelihatan tidak Bunda? Segini layar. Jelas ya. Yap. Tibetum masil. Mana hilang? Tibetum Tibetum masil. Ya, kemudian apa lagi tadi? Sil Rahman tafuz. Nah, Tibetum masil Ruhman. Tafuz. Rahman Ruhman. Tafuz. Ya, tafuz. Tafuz. Dhif ya. Dif. Dhif apa lagi Bunda? Dani'am. Ya, dhif dhani'am. Dhani'am. Kemudian ada lagi? Da. Da su'a. Da su'awanin. Ya, da Da su'a. su'awanin. Da su'azanin ya. Da su'azanin. Zur sali paling Ya. Zur syarifan. Zur syarifan. lil hiram. Lil karom. Ya, boleh lil karom, boleh lil karom juga boleh ya. Lil karom dan lil karom sama. Titipan lil karom ya. Lil karom gitu ya. Kegedean. Gak apa-apa Bunda ya, kegedean ya supaya jelas ya. Begitu banyaknya. Lil karomi. Oh Ustaz, huruf samsiah itu banyak ya. Nah itu Bunda diambil awalnya saja ya. Diambil awalnya saja. Ya baik silakan Ibu Wati. Harus ya. hafal ya Ustaz. Gimana Bunda? Harus hafal. Harus boleh, tidak harus hafal. Tidak harus. Tapi kalau hafal lebih bagus gitu. Lebih bagus. Hafalnya tidak wajib, tapi kalau belajarnya wajib begitu. Ya. Nah, Bunda, ini diambil huruf-huruf awalnya saja gitu ya. Rib, berarti huruf Rib. apa? Nah, gitu, huruf to. Kemudian summa, berarti huruf apa? Nah, gitu maksudnya. Kemudian sil, huruf apa? Sad, ya. Kemudian Rahman, huruf apa? Ro. Kemudian tafuz, huruf apa? Kemudian dhif, huruf apa? Betul. Dha, huruf apa? Nah, kemudian ni'am, huruf apa? Nun. Kemudian da, huruf apa? Su'a, huruf apa? Sin, ya. Zannin, huruf apa Bunda? Zur, huruf apa zur? Ya. Rifan, huruf apa? Shin, ya. Lil karam, huruf apa? Kira-kira jumlahnya berapa Bunda ini? 14. 14. Sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Ustaz, ada nggak cara mudah menghafal huruf ini? Tadi di kolom komentar, Ustaz saya tidak hafal apa gitu ya. Masya Allah, gak apa-apa Bunda ya, gak apa-apa. Namanya juga belajar, ada prosesnya. Belajar, ya, masih belajar. Supaya kita mudah untuk menghafal ya.
mudah untuk menghafal huruf-huruf ini ya, huruf-huruf yang dirangkai ini, Enggak, aku kira tadi belum Bunda bacanya sesuai irama. Kira-kira irama metode sobat ngaji tahu tidak? Metode banaba. Bana Nabi Coba kita masukkan. Masuk tidak kira-kira ya? Tibesum Tibatum masil ruhman tafuz difdani'am. Nah, sampai ini am Bunda ya? ya. Ya, Tibesum matil ruhman nafus bisa dihapus. difdani'am. Nah, baik saya perlihatkan di modul saja ya, supaya lebih cepat. Tibesum Di modul. matil ruhman tafuz Modul satu kalau nggak salah. difdani'am. Modul satu. Difdani'am. Tahsin Tidak hafal satu. apa Ustaz? Gimana Bunda gimana? Kalau tidak hafal kita lihat aja ciri-cirinya yang alif lam syamsiah tadi itu kan ada tasdid, juga dalam ada tasdid. Nah, begitu. Gak apa-apa. Itu. Nah, untuk mempermudah menghafal ya. Meskipun ayah bunda tidak hafal hurufnya, Ya. hukum alif syamsiam itu ada tandanya ya. Tandanya itu setelahnya terdapat tasydid gitu ya. Tasdid. Iya, tasdid nek sampeannya. Betul ya, ada tasydidnya bunda. Cuma kalau kita hafal lebih bagus ya. Nah, Bisa juga hafal kalau tua ini Ustaz. nggak apa-apa ya. Nah, misalnya bunda ini. Jelas tidak layarnya? Jelas tidak? Kurang. Oh, sudah. Nah, ini ya. Kosong. Sekarang kita masukkan kata ini ke bana-bana bunda ya. Bana baununa nada rendah. Nah, yang ini kita ambil ya. Saya satu kali, ayah bunda satu kali ya. Nanti di-sharekan rekamannya ya. Insya Allah ya. Kira-kira ada tidak rekaman grup tahsin besar? Ada tidak? Ada Ustaz. Ada ya? Baik. Nanti saya bikin rekamannya. Tibatum masil ruhman tafuzlif. Nah di sini bunda gak apa-apa tidak memakai kaidah tajwid ya. Ini gak apa-apa saya bacanya dijelaskan saja. Ruhman. Rahman. Tibatum masil ruhman tafuzlif dani'am. Silakan. Da'su azannin zur syarifan lil karam. Nah, gitu ya. Nanti dibantu di-share rekamannya begitu. Nah, ibunda, semuanya bunda-bunda, ayah bunda sambil masak gitu ya. Gak apa-apa sambil masak. Sambil daripada kita melagu-lagu yang tidak ada manfaat ya. Kita gak apa-apa melakukan ini ya. Lakukan huruf-huruf syamsi ini. Tibatum masil ruhman tafuz dani'am. Seperti itu. Kira-kira bisa tidak bunda? Kalau sambil masak bunda sambil melagu ini. Nah, kita yang rendah dulu sekali lagi ya. Nah, keburu habis waktunya. Tibatum masil ruhman tafuz dani'am. Silakan. Da'su azannin zur syarifan lil karam. Nah, ketika ayah bunda menemukan huruf-huruf ini ya, menemukan alif lam ya, menemukan alif lam bertemu dengan huruf yang 14 ini, maka alif lamnya tidak dibaca. Jelas? Ya. Salah ya. Sekarang lanjutkan lagi ayah bunda ke materi kita ya. Surah Al-Ghasyiyah tadi. Nah,
Tadi cara bacanya nah istilah bacanya dinamakan idgham syamsiyah. Nah, namun istilah namanya yaitu alif lam asy-syamsiyah. Namun secara istilah baca ya namanya idgham syamsiyah. Idgham itu memasukkan huruf ya, memasukkan lam sukun kepada huruf sin. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham syamsiyah. Nah, kemudian di sini kita menemukan tanda alis bertemu dengan hamzah ya. Nah, di sini ayah bunda kira-kira apa hukumnya? Idgham Mutasil. Mutasil. Mad asli. Mat wajib. Mad wajib. Mad Tasil wajib. mutasil ya. Mutasil. Nah, kira-kira mutasil itu apa artinya ayah bunda? Tersambung. Tersambung. Nah, betul, tersambung ya. Mutasil itu artinya tersambung. Nyambung. Dalam satu kata. Tersambung apanya? Nah, tersambung huruf mad ya. Nah, di sini terdapat huruf mad ayah bunda. Patah bertemu alif. Patah bertemu alif, kemudian tersambung kepada huruf hamzah atau bertemu dengan huruf hamzah secara tersambung begitu. Dalam Nah, ketika tersambung maka hukumnya wajib. Begitu. Wajib. Hukumnya wajib. Wajib gimana Ustadz? Wajib dibaca 4 sampai 5 harokat gitu ya. Adanya wajib ini dari kata apa? Penyebabnya muttasil. Kalau muttasil di sininya tidak akan wajib. Nah, maka istilahnya ada yang mengatakan mad muttasil wajib, ada juga yang mengatakan mad wajib Muntasil. Dua-duanya benar apa salah? Benar. Benar. Dua-duanya betul ya. Benar. Nah, ini jadi bunda dibacanya 4 sampai 5 harakat. Nah, yang ini tandanya yaitu apa tadi? Tandanya tanda alis bertemu apa? Tanda alis bertemu dengan Hamzah. hamzah. Adapun penyebabnya apa? Penyebabnya Mad. nah, mad 2 harokat bertemu apa? Bertemu Bertemu hamzah. hamzah. Nah, ini penyebab. Apa bisa Bunda, ya. dibilang mad tabi'i bertemu hamzah nggak? Ya boleh juga. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, bisa juga ya. Betul. Nah, ini begedean ya. Bunda gosok. Penyebabnya bunda-bunda penyebab gitu ya. Nah, penyebabnya yaitu mad tabi'i atau mad 2 harokat, fathah bertemu alif misalnya bertemu dengan hamzah. Dalam arti kata ya, dalam arti kata ketika di sini ada penyebab kemudian di atasnya tidak ada tanda. Nah, kira-kira tanda tersebut merubah hukum tidak? Tidak. Tidak ya. Tidak. Contoh hanya misalnya seperti kata ini. Ja'a, ayah bunda di sini dibaca berapa harokat bunda? 4 sampai 5. 4 sampai 5 harokat. Kan tidak ada tanda alis. Kan Tapi dia itu ada Tapi bertemu dengan hamzah. Ada penyebabnya gitu ya. Banyak kira-kira tidak yang ada dalam Yang ada dalam Al-Qur'an tapi di situ tidak ada penyebab. Ada tidak? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Contoh pada surah apa ya? Kalau nggak salah surah Al-Baqarah. Minju. Apa ya? Kira-kira ya bunda tahu tidak? Warhamna warhamna anta maulana ya. Warhamna. Di sini ayah bunda terdapat wakaf qola kalau nggak salah ya. Nah, kemudian warhamna kira-kira kalau ayah bunda
mewakafkan ininya, ini gambarannya diwakafkan dulu. Berapa harokat, Bunda? Dua. Dua harokat. Dua Kalau harokat. disambungkan berapa harokat? 4 sampai 5. Kan tidak ada tanda alis. Kan ada hukum. Nah, kan ada hukum Ada hukumnya atau penyebabnya. Itu yang dimaksud ya. Jadi yang paling kuat itu bukan alisnya. Yang paling kuat itu penyebabnya. Hukumnya. Sering saya sampaikan di Tahsin Pripat Nggak ada, apa Kak. ciri ya. Ciri seorang lelaki itu, ciri laki-laki itu apa, Bunda? Rambutnya pendek ya. Mayoritas pada umumnya rambutnya pendek. Sekarang misalnya ketika ada laki-laki yang rambutnya panjang, apakah laki-lakinya hilang apa tidak? Tidak, tetap disebut laki-laki. Karena yang menjadi penyebab laki-laki itu adalah apa? Jenis kelamin. Itu ya, jenis kelamin. Nah, diibaratkan, diumpamakan penyebab itu adalah apa? Hilangnya Nah, jenis kelamin. Sedangkan tanda alis adalah tanda gitu ya, atau ciri. Jelas, benar jelas? Jadi mau ada tanda alis mau tidak, ketika ayah bunda menemukan dua harokat bertemu dengan hamzah, tetap dibaca berapa harokat? 5. 4 atau 5. 4 sampai 5. Ustaz, gimana cara kita mengukur 4 harokat itu? Nah, di Sobat Ngaji di dalam Tahsin Pripat dijelaskan, yaitu dengan 3 ketukan lambat. Nah, 3 ketukan lambat atau lambat. 1, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, di sini ayah bunda terdapat 3 ketukan ya. 3 ketukan. Nah, ketukan pertamanya ini huruf mimnya bunda. Nah, ini ketukan apa bunda? Huruf mimnya. Kemudian ketukan keduanya ketika kita memanjangkannya, berarti alifnya saja ya. Saya tulis alifnya saja. Nah, ini. Hilang Ustaz suaranya. Hilang bunda ya? Apa sebentar ya? Tulisannya hilang. Ustaz layarnya hilang. Nah, baik bunda, ada lagi sekarang aman ya? Ya, ada. Nah, cara bacanya begini bunda ya. Untuk mengukur kadar kita ambil 4 harokat saja ya. Nah, kita ambil yang 4 harokat supaya lebih mudah untuk untuk mengukurnya. Tadi ketukan pertamanya pada kata sama yaitu mimnya. Kemudian ketukan kedua Panjang. yaitu ketika panjangnya. Nah, ketukan ketiganya huruf Hamzah. hamzahnya. Minas samai. Tuh kan? Samai. Itu pas ya, sangat pas 4 harokat. Mai gitu maksudnya. Mai. Nah, tidak mungkin kan ketika bunda membaca Al-Quran gimana? Gini-gini ya. Kebayang tidak bunda? Kebayang tidak? Minas sama. Nah, ada alternatifnya bunda, yaitu dengan unggukan unggukan ke kepala. Contoh, minas sama atau minas sama i Nah, itu udah 4 harokat bunda. Sekali lagi, minas sama tuh kan, minas sama
Nah, itu udah 4 harokat. Nah, itu cara apa? Salah satu alternatif ya. Ya, alternatif itu apa? Jalur lain gitu ya. Jalur lain untuk apa? Untuk mengukur tepat gitu, untuk mengukur tepat kadar 4 harokat gitu. Minas sama dikiranya oleh cucu nanti ibu lagi apa, nenek lagi apa gitu kan. Gitu ya. Nah, tapi kalau begini, nah itu insya Allah. Tapi ketika ayah bunda misalnya udah paham, sangat paham, bisa apa? Bisa merasakan kadar panjang 4 harokat ini dengan hati, dengan feeling, nah tidak apa? Tidak harus memakai ketukan, kemudian tidak harus memakai unggukan kepala ya. Karena sudah terbiasa. Maka dari itu ketika ayah bunda ingin lancar membaca, ingin lebih konsisten dalam mengukur panjang mad begitu ya, maka sering apa? Seringlah latihan. Nah, ya. Jelas Bunda, jelas? Jelas Ustaz. Ya, lanjut lagi Bunda ke kata setelahnya. Nah, kita menemukan lagi di sini fathah bertemu ia sukun Bunda. Apa kira-kira hukumnya Bunda? Lin. Nah, betul. Lin ya. Hukumnya lin. Lin. Lin itu apa artinya? Lembut. Iya, lin itu artinya lembut ya. Lawan kata lembut apa? Kasar. Kasar atau kasar ya. Nah, contoh bunyi lembut itu seperti ini Bunda. Kaifa, kaifa, tidak kaifa. Nah, kaifa. Nah, kalau kaifa itu kasar. Kaifa, kaifa, itu kan? Contoh. Nah, ilas samai kaifa. Nah, tidak gini. Kaifa, kaifa. Nah, tidak diikan oleh kita ya. Contoh. Kaifa. Nah, itu tidak lembut. Maka cara bacanya, cara baca lain ini diusahakan supaya lembut. Kaifa, kaifa gitu. Nah, ketika ini ayah bunda, ketika di akhir bacaan misalnya menjadi apa? Harap lin atau apa? Madlin. Menjadi madlin. Misalnya kita berhenti di sini. Kaif. Nah, berapa harokat bunda? Madlin berapa harokat? 4. Boleh 2. Boleh 2, boleh 4. Boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh boleh 5 sampai 6 ya. Boleh 5 sampai 6 harokat. Nah, ini hukum apa? Hukum lin gitu ya. Madlin. Atau hukum madlin, apa? Contoh, nah lin ini hanya 2 bunda hurufnya ya. Hanya berapa bunda? Hanya 2. Yang pertama ya sukun. Ya sukun sebelumnya harokat apa? Kata. Kemudian yang kedua waw sukun sebelumnya harokat doma. Contoh. Kira-kira apa kalau waw sukun bertemu dengan apa? Waw sukun fathah bertemu waw sukun kira-kira apa contohnya? Naum. Naum. Contoh apa? Pada adzan subuh ya, sering kita mendengar as-salatu khairum minan naum. Nah, itu boleh sampai 6 harokat. Sehingga keliru ketika misalnya ada yang membaca seperti ini. As-salatu khairum minan naum. Itu keliru Ada Bunda. Ustaz. Kenapa? Iya, Karena suka tidak sesuai. ada. Suka ada tapi ya? Suka ada betul. Di Bandung Betul, juga suka ada Bunda ya. ada. Di Bandung juga banyak. Pasnya nggak sampai Ustaz. Iya. Oh iya ya. Itu boleh juga 2 Bunda, boleh 4, boleh 6. Kalau 2 seperti ini. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu 2. Naum. Itu 2 ya. Sekarang 4. As-salatu khairum minan naum. 4. 6. As-salatu khairum minan naum. Nah, segitu ya. Nah, itu Bunda, huruf-huruf apa? Huruf-huruf lain. Nah, ketika di akhir menjadi apa?
menjadi Madlin. madlin, dibacanya panjang. Tapi Panjang. ketika di tengah kalimat, di tengah bacaan namanya apa? Lin. Huruf Paraf lin. Nah, ini tidak ada bacaan Panjang. panjang begitu ya. Baik, sedikit lagi ya Bunda, sedikit lagi ya, sedikit lagi sebelum kita bertalaki. Nah, ayah Bunda, di sini kita mendapati atau menemukan tak sukun ya. Apa Bunda namanya Bunda? sukun. Tak sukun. Ini namanya istilah katanya ini tak maftuhah. Tak maftuhah. Ya, tak Tak yang terbuka. Nah, betul. Matutah. Tak Tak yang terbuka ya, Ustaz. betul. Maftuhah. Tak marbutoh. Bukan tamar butoh itu, Bu. Satu yang tertutup, Bu, taknya. Nah, Bukan ini ini, namanya tak maftuhah Bunda. Artinya tak yang terbuka. Terbuka. saja rufiat. Nah, artinya gini Bunda. Terbuka ini seperti ini bentuknya tuh. Seperti apa ini ya? Mangkuk ya. Seperti mangkuk. Kemudian atasnya tidak ada tutupnya, begitu. Kemudian di sini ada titik 2. Nah, ini ta maftuhah. Ketika sukun, ini dibacanya seperti ini. At. Nah, gitu. Nah, ini Bunda lazim ya. Sifatnya lazim atau wajib ketika tak sukun ini mau sukun mau berharokat ini maafan. Ketika dia berharokat sukun, maka wajib ditahan. Rufi'at. Nah, tahan dulu. Kemudian wajib juga hamasnya harus ada. Rufiat. Nah, hamas itu apa ya Bunda? Mengalir. Keluar angin. Hamas Mengalir. Mengalir. mengalirnya nafas ya atau angin. Nah, cuma berbeda ya, berbeda pada huruf ta yang berharokat. Contoh, kita cari ta yang berharokat. Nah, di sini. Ustaz, apakah di sini ada sifat hamasnya? Tidak. Tidak. Ada. Tidak. Ada. Cuma sedikit gitu. Sedikit. Latas gitu. Tepat harus ada ya. Latas. Silakan Bunda coba Bunda letakkan ya. Letakkan tangan Bunda di apa di depan mulut Bunda, kemudian katakan latas. Kira-kira ada angin keluar tidak? Iya, ada. Latas. Ada Ada tidak, Bunda? Ustaz. Ada. Ada. Nah, berarti hamasnya tetap ada. Cuma kualitas ya, bukan kualitas ya. Cuma apa ya? Kadar mungkin ya. Kecil ya. Kelebihan. Nah, kalau di apa? Kalau di ta yang berharokat, ini hamasnya agak rendah atau sedikit gitu ya. Sedikit. Berbeda dengan ta yang ada apa? Yang sukun. Nah, ini hamasnya lebih besar. Rufi'at gitu ya. Bukan huruf C Bunda ya. Nah, bukan huruf C. Rufi'at. Nah, rufi'at. Sudah seperti itu. Nah, ta ini ya, Bunda-bunda ta ini makhrajnya dari ujung lidah Bunda ya. Coba ujung lidah Bunda persiapkan. Persiapkan ujung lidahnya. Coba Bunda tempelkan ke pangkal apa? Pangkal gigi atas. Pangkal gigi dari atas. Ya, coba tempelkan semuanya. Keluarkan angin. Kagak Bunda? Nah, dari situ ya. Jadi ini bukan huruf C. Rufi'at. Nah, bukan itu. Rufi'at. Nah, bukan itu ya. Tapi rufi'at. Jelas, Bunda? Nah, gitu. Jadi bukan huruf apa Bunda? Bukan huruf C ya. Kemudian di sini sifat apa? Sifat syiddah ya. Sifat syiddah yang terdapat pada huruf ta ini sangat apa ya? Sangat lazim begitu maksudnya. Karena terdapat pada keterangan para ulama mengatakan wara'i. Nah, di sini ada kata wara'i.
Bunda-bunda boleh nanti di screen ya. Ini keterangannya. Wara'i. Wara'i. Apaan? Wara'i syiddatan. Wara'i syiddatan bikafin. Bikafin. Wara'i syiddatan bikafin wabita. Wabita. Kasyirkikum. Kasyirkikum. Nah, gini bunda. Kasyirkikum Syir. watatawaffa. 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 Fitnata ya. Artinya wara'i syiddatan. Kata para ulama, kamu harus menjaga sifat syiddah ya. Kamu harus menjaga sifat syiddah yang terdapat pada huruf kaf dan huruf ta. Contoh ayah bunda. Ketika ayah bunda tadi membaca seperti ini, misalnya. Nah, kaifa rufi'at. Yang ada hanya apanya? Yang ada hanya hamesnya. Nah, itu kata para ulama keliru ya. Bacaannya apa? Yang keliru. Atau juga ya, misalnya kita ayah bunda membaca ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kira-kira benar apa salah? Salah. Apa bunda salah? Huruf kaf. Tidak ditahan. Tidak Kafnya ditahan. ya. Tidak. Iyyaka. Nah, harusnya ditahan. Iyyaka na'budu. Nah, kalau tadi iyyaka na'budu. Nah, itu tidak ada tahanan. Maka hamesnya tidak bukan hames. Maka syiddahnya tidak ada. Maka bunda harus hati-hati ya. Harus hati-hati ketika ayah bunda menemukan huruf kaf dan huruf ta. Mau itu sukun, mau itu berharokat, tetap syiddahnya harus ada ya. Begitu. Contoh, kaifa rufi'at. Tahan dulu baru keluarkan apanya? Baru keluarkan hamzahnya ya. Jelas benar jelas? Baik, sekarang kita baca lagi sekali lagi ya. Wa ilas. Nah, ini kita tinggi betul. Bagian yang tinggi ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Nah, silakan bunda. Masya Allah. Sekali lagi bunda, sekali lagi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ila Nah, perhatikan di sini bunda ya. Kaifa, tidak kaifa. Nah, tidak kaifa ya. Kalau kaifa itu tidak lembut. Sekali lagi. Wa ila samai kaifa rufi'at. wa ila Masya Syukran ayah bunda ya. Mungkin ayah bunda itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga banyak manfaatnya dan semoga menjadi ilmu yang menjadi cahaya untuk ayah bunda, dan juga nanti ketika ayah bunda hafal ya bisa menerapkannya, bisa merealisasikannya kepada bacaan semuanya ya. Dan juga nantinya bisa ditransfer juga ke anak cucunya begitu ya. Semoga menjadi jariah untuk kita semuanya. Amin amin ya Rabbal. Baik, kita lanjutkan ayah bunda ke sesi tanya jawab. Apatah lagi
biasanya gitu. Afwan. Talaki. Laki ya. Silakan tadi yang udah angkat tangan Afwan, Ibunda siapa ini? Gurita. Garasi nanti ya. Garasi Gurita, nanti Ustaz. pecah. Apaan Bunda? Siapa namanya Bunda? Boleh di Gurita. Oh, Burita, Masya Allah. Dari mana Ibunda? Iya. Dari Tangerang, Pak Ustadz. Oh, Tangerang. Usianya berapa tahun Bunda? 59 tahun, Pak Ustadz. Masya Allah. Semangat Bunda, semangat. Semangat lagi belajar. Iya, Alhamdulillah. Silakan Bunda. Ini Iya. coba Bunda Ayat dari ayat berapa kira-kira ya? ayat Dari berapa, Pak ayat Ustadz? berapa Bunda? 11. Ya, silakan Bunda. Ayat 11 ya. Sampai ayat Auzubillah 18. dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11 Diulang Bunda. berarti. Diulang Bunda sekali lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ujungnya renang Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. La tasma'u fiha laghiyah. Ya. Fiha ainun jariyah. Ya, afwan Bunda. Fa-nya ujung apa? Ujung gigi sari atas, Bunda. Sentuhkan ke perut bibir bawah. Ya. Fiha ainun jariyah. Ya. Fiha sururun marfu'ah. Afwan diulang Bunda, gimana? Fiha sururun marfu'ah. Rohnya dipendekin. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Sinnya masih panjang Bunda. Nah, suru. Fiha sururun Apa? marfu'ah. Nah, roh yang kedua masih roh yang pertama masih panjang. Nah, ini dipendekin Bunda. Oh pendek ya. Ya, betul. Fiha sururun marfu'ah. Masih panjang? Sururum gitu. Sururum. Fiha sururum. Masih panjang? Fiha sururum marfu'ah. Nah, gitu ya. Syukron. Lanjut Bunda. Wa akwabum maudu'ah. Ya. Kamusnya kebanyakan Bunda? Wa gitu. Wa akwabum maudu'ah. Ya. Wa namariqu masfufah. Ya. Wa zarabiyyu mabsusah. Wa zarabiyyu mabsus. Afwan. Wa zarabiyyu mabsusah. Nah, apaan Bunda? Wa zarabiyyu mabsusah. Iya. Apal. Apal. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa kuliqat. Gimana Bunda? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa kuliqat. Nah, gitu. Lanjut satu lagi Bunda. Ya. Wa ilas samai kaifa. Nggak kelihatan. Oh ya, apa?
wa ilas sama wa ilas sama kaifa rufi'at. Nah, gitu ya. Syukran. Mumtaz Bunda ya. Khair, khair. Makasih Pak Ustadz. Lagi belajar nih Pak Ustadz Rian. Alhamdulillah, alhamdulillah Bunda ya. Syukran. Ikut senang Bunda ya, ikut senang. Makasih Pak Ustadz. Bunda salah satu hamba yang cinta terhadap Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Makasih Kemudian Pak Ustadz. lanjut lagi yang kedua Ibunda Rasma ya. Silakan Bunda. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bunda ya. Masih sama Bunda dari ayat 11 Bunda. Oke. Ya, kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Ya, Bunda turun. Fiha ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zara tinggi. Wa zarabiyu mabthusah. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Nah, Masya Allah. Mumtaz Bunda ya. Merpati Bunda ya. Merdu pas di hati ya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan irama, pasti itu ada apa? Suka, kalau saya itu, kalau kata orang Sunda, nyereset gitu ya. Nyereset di dalam hati. Apalagi kita mendengarkan imam yang bacaannya bagus, iramanya bagus, kemudian apa? Ya, suaranya bagus juga gitu. Maka sholat kita lebih khusyuk ya. Apalagi apa? Tajwidnya konsisten. Terima kasih Bunda ya, Ibu Rasma. Dari mana Bunda Afwan? Ya, Dari mana Bunda jazakallah Rasma? khairan. Oh, Bontang. Bantang. Kalimantan. Masya Allah jauh juga ya. Iya, Ustaz. Sangat jauh. Kalau ke Jawa Barat kira-kira berapa hari itu kalau naik kapal laut? Tidak tahu, Ustaz. Masya Allah. Ya terima kasih Bunda ya. Afwan. Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Amin. Sama-sama Afwan. Kemudian masih siap Bunda sekalian? Masih ada 7 lagi ya. Dikarenakan waktunya tinggal udah lewat 2 menit. Kira-kira gimana Bunda? Ya, Ustaz, insya Allah. Insya Allah masih cukup ya. Atau satu lagi ya. Satu lagi tadi udah udah akhwat. Sekarang ikhwan. Bunda mohon izin ya. Ikhwan Bapak Andika. Silakan Pak. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Jambi Ustaz. Masya Allah sangat jauh ya. Usianya berapa tahun? Sekitar 30-an lebih Ustaz. Oh alhamdulillah baru 30 ya. Ya silakan Pak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan sekali lagi apa? A mungkin ya sampai panggilnya saya A. Bis. Nah, sinnya agak lebih mengalir sedikit lagi. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agak tertahan. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Ustaz, jelas suaranya Ustaz. Oh, Ya, jelas. cek. La tasma'u. Dari mana Ustaz? Dari Iya, sini. dari situ. Ya. Cek. Ada suara ini. Aman. Iya, Ustaz. La tasma'u fiha laghiyah. Ya. Agak apa? Fiha Ketinggian. La tasma'u fiha laghiyah. Ya, gak apa-apa. Lanjut lagi. Masih lanjut. La tasma'u. La tasma'u fiha laghiyah. Iya, lanjut. Fiha 'ainun jariyah. Iya. Boleh diulang sekali lagi ya? Fiha surun. Ya, boleh diulang lagi sekali lagi. Ayat 12. Fiha. Iya. Nadanya gimana Ustaz? Lupa nadanya tadi Ustaz. Fiha. Nah, kalau ini rendah tadi ininya. Fiha ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Nah, gitu. Fiha sururun. Fiha sururun marfu'ah. Iya. Wa akwabum mawdu'ah. Gimana Ustaz? Ya. Wa Lanjut. namariqu masfufah. Aman. Ya. Naik. Nah, ketika ketika ini pertamanya naik, ya, ininya turun A ya. Nah, gitu. Oh ya. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Ya. Wa namariqu masfufah. Ya. Apanya turun A? Nah, dikarenakan apa? Mabsutah. Ya, dikarenakan ini A tadi awalnya tinggi, nah maka ujungnya Turun itu ya Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi polanya seperti itu. Kalau awalnya tinggi, maka ininya rendah. Wa namariqu masfufah. Nah, fufah seperti itu. Wa namariqu masfufah. Iya, betul. Wa zarabiyyu mabthusah. Nah, kalau rendah berarti ininya tinggi ya. Nah, gitu. Wa zarabiyyu mabthusah. Tusah. Wa zarabiyyu mabthusah. Iya. Lanjut Ustaz. Lanjut. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Diulang dari sini. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Iya, di sini agak lebih dilembutkan. Kain gitu ya. Kaifa khuliqat. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Ya. وإلى السماء كيف رفعت. Masya Allah, mumtaz ya. Syukran barakallahu fi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Andika ya. Semoga sehat selalu ayah.
berkah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan segala urusannya, Allah kabul segala kebutuhan dan hajat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Amin. alamin. Baik, bunda-bunda sekalian sahabat Al-Quran ya Allah muliakan. Mohon maaf ya untuk yang tidak kebagian ayah bunda ya, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Salman udah sehat ya. Dan juga mungkin beliau itu sekarang itu sangat padat ya, sangat padat di pesantren begitu. Jadi mungkin sekali-kali dengan saya, sekali-kali juga dengan beliau gitu ya. Mohon maaf dan juga mohon Bunda lapang dada, kemudian mohon kesediaannya dan juga menerimanya atas atas takdir atau ya kejadian yang terjadi begitu ya. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar. Sesuatu yang suatu perkara itu sudah ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu maqdurin fama minhul mafar. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan lari dari takdir tersebut. Misalnya Ibunda udah senang, udah nyaman dengan Ustadz Salman ya. Semoga ya. Aja Ustadz. Nggak apa-apa, Ustadz Asep juga nggak apa-apa. Misalnya bunda-bunda udah senang dengan Ustadz Salman, sekarang misalnya dengan saya berbeda gitu ya. Mohon tidak mengurangi rasa Terima semangat kasih. sekalian ya. Sama-sama Sama bunda ya. Begitu bunda. Jadi kejadian Ustadz Salman itu sekarang lagi kondisi gitu. Kondisinya lagi sakit gitu ya. Karena kan banyak kegiatan di pesantren begitu. Dan juga kedepannya gitu dikarenakan waktu ini beliau dikarenakan beliau waktu ini udah sibuk mengajar santri di pesantren dan juga waktunya juga sibuk padat gitu. Dan juga mungkin sekali-kali dengan saya begitu ya. Sekali-kali dengan Ustadz Salman begitu Bunda ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesediaannya, atas kebersamaannya. Semoga semuanya sehat selalu, berkah selalu, Allah lancarkan segala urusannya, Allah segala hajatnya, dan Allah jadikan anak-anaknya, keturunan semuanya jadi orang-orang yang salih, orang-orang yang paham Al-Quran, orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang mampu memuliakan Al-Quran, dan semoga salah satu hamba yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Baik, mungkin itu saja Bunda. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya persembahkan ke Atian. Silakan. Terima kasih Ustadz Asep. Terima kasih Ustadz Asep. Afwan Bunda, sama-sama ya. Terima kasih kepada Ustadz Asep, jazakumullah khairan katsiran Ustadz yang sudah memberikan pengajaran ilmu seputar tajwid kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadz Asep mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan bisa kita amalkan kembali ya Ibu-Bapak sekalian. Dan terima kasih ya Ibu-Bapak sekalian yang sudah bergabung hari ini, malam ini, meluangkan waktunya. Terima kasih yang sudah hadir dan mudah-mudahan pekan depan bisa hadir kembali dan Ibu tetap semangat, tingkatkan terus semangatnya, istiqomah dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang benar-benar sehat ya Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian, mohon dimaafkan. Sama-sama Kak Tia. Ya, baik. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Waalaikumsalam kembali Ibu di topik depan ya. Ya semuanya ya. Selalu. Ya sehat semuanya. Apaan, Bunda? Ketemu hari Sabtu ya Ustadz ya. Siap, insya Allah Bunda ya. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Dede, Bobo. Dede sayang. Bobo. Bobo udah ngomong. مقام الرصد والعدم Kayaknya udah pulang belum? Iya, ada aku ngering. يقول راجي رحمة Dede, Bobo, Dek. الغفور دوما سليم Udah mau, udah jam 10. والجمزور Tadi janjinya jam 9, Bobo. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد Bobo yuk. النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ya, dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah satu hari saja. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Lantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 25, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau sebana-bana. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz ya. Oke, barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya Benar begitu, mahrajal huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya bilang ya, saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara, tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir Allahu ya. Akbar. Jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda.
Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda.